Sepanjang tahun 2021, berbagai isu kesehatan tak terduga bermunculan. Mulai dari munculnya varian baru di pandemi COVID-19 hingga beberapa penyakit langka yang menyerang publik figur tanah air. Berikut berbagai isu hangat yang terjadi sepanjang tahun 2021. Pada bulan Agustus 2021 lalu, telah terjadi kasus suntik vaksin kosong kepada seorang warga Pluit, Jakarta Utara menggegerkan publik. Setelah diselidiki, polisi menemukan adanya unsur kelalaian tenaga vaksinator berinisial EO. Atas kelalaian tersebut, perawat itu dijerat hukuman penjara selama 1 tahun. Penyanyi papan atas Ari Lasso diketahui mengidap penyakit kanker langka. Pada 20 Agustus 2021 lalu, mantan vokalis Dewa 19 ini telah menjalani operasi pengangkatan kanker. Menurut dokter, Ari menderita tumor pada limpa primer yang tergolong cukup langka. Untungnya saat ini kondisinya terus membaik dan sudah bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Mas Ari. Selanjutnya, sebuah kelainan seksual yang cukup menarik perhatian publik yaitu fetis mukena yang terjadi di Malang, Jawa Timur pada Agustus lalu. Kasus ini muncul usai korban berinisial JT, seorang model perempuan di kota Malang, membuat sebuah thread di akun Twitter pribadinya. Dirinya mengaku telah menjadi korban fetis seseorang ketika melakukan sesi pemotretan untuk sebuah produk mukena. Beberapa perempuan lain pun mengaku mengalami hal serupa. Korban merasa dilecehkan karena foto-foto mereka pada saat menggunakan mukena diduga dijadikan objek fetis oleh terduga pelaku. Sejumlah korban dugaan fetis pun akhirnya mendatangi Polres Kota Malang untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Pada awal bulan September, seorang siswa SMA 1 Sindang Kasih di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat bernama Cahyono meninggal dunia sehari setelah melakukan vaksinasi. Tepatnya pada Rabu 1 September 2021, ia mengikuti vaksinasi di sekolahnya. Kemudian pada Kamis subuh, Cahyono mendadak meninggal dunia. Ayah Cahyono membenarkan anaknya meninggal dunia setelah divaksin. Menurut sang ayah, sebelum meninggal Cahyono mengeluh lelah, pusing, lambungnya sakit, dan kemudian kejang-kejang. Menurut ahli, Cahyono mengalami syok reaksi lambat dan seharusnya langsung dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas untuk diinfus sehingga masih bisa diselamatkan. September lalu, nama Tukul Arwana menjadi sorotan publik setelah mendadak dilarikan ke rumah sakit. Komedian itu mengalami pendarahan otak pada 22 September 2021 malam. Dokter menyebut pendarahan yang terjadi di otak Tukul Arwana disebabkan karena hipertensi. Malam itu juga tim dokter langsung melakukan tindakan operasi dan kondisinya kini telah sadarkan diri. Tukul juga disebut-sebut sudah bisa kembali bicara meski masih terbata-bata. Kami doakan cepat sembuh ya Mas Tukul. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, swab antigen dan PCR diwajibkan bagi mereka yang ingin berpergian. Di awal pandemi, harga tes PCR mencapai jutaan. Namun kini harganya turun drastis menjadi hanya ratusan ribu saja. Pengumuman tersebut disiarkan oleh Kementerian Kesehatan pada Rabu 27 Oktober 2021. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Qadir mengatakan batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali mencapai Rp275.000. Sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Bali batas biaya tertingginya Rp300.000. Sementara untuk rapid test antigen di Jawa dan Bali dikenakan biaya Rp99.000 dan untuk di daerah lain ditetapkan sebagai Rp109.000.
Akhir-akhir ini perhatian dunia tertuju pada munculnya virus baru Omicron yang merupakan varian baru COVID-19. Virus yang berawal dari benua Afrika ini disebut-sebut lebih cepat menyebar dari varian Delta yang sebelumnya menghebohkan seluruh jagat raya. Virus Omicron sendiri telah masuk ke Indonesia. Sebanyak 47 kasus dinyatakan positif per 28 Desember 2021. Karena itu, jangan sampai kita lengah dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk menangkal penyebaran virus corona. Pria bernama Abdul Rahim bikin heboh di penghujung tahun 2021 ini. Ia mengaku telah menjalani vaksin COVID-19 sebanyak 16 kali. Saat diperiksa polisi, Rahim mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dengan upah mulai dari Rp100.000 hingga Rp800.000. Proses joki vaksin ini pun berjalan hanya dalam rentang 3 bulan terakhir saja. Bahkan dalam 2 minggu terakhir, ia divaksin sebanyak 3 kali. Meski tidak mengalami efek samping, perilaku ini sangat memprihatinkan karena membuat proses penyebaran vaksin untuk penanggulangan pandemi jadi terhambat. Para ahli pun kini sudah mengambil sampel darah Rahim untuk menjalani tes lebih lanjut. Nah, itu dia berbagai kejadian terkait kesehatan yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2021. Apakah ada peristiwa yang terlewatkan? Jangan lupa untuk kalian tulis di kolom komentar ya Vivanians. Dan jangan lupa juga untuk share dan subscribe channel YouTube viva.co.id kalau kalian mau tahu berita-berita seru lainnya. So, sampai jumpa lagi di tahun depan.